Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Belajar. Jumpa lagi di channel saya, Nurfidianti Anafi. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe ya, happy people. Nah, kali ini kita akan membahas masalah filsafat pendidikan Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dia memiliki dimensi filosofis yang mendalam. Filsafat Pancasila ini bukan hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga membentuk pandangan hidup bangsa dalam berbagai aspek, mulai dari aspek politik, aspek sosial, hingga etika dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks filsafat, Pancasila ini dipahami sebagai hasil refleksi yang mendalam atas realitas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu tertuang dalam sila-sila Pancasila. Nah, kita ketahui sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung antara lain yang pertama itu etika teknologi. Ini mengandung menggunakan teknologi dengan tanggung jawab moral berdasarkan nilai-nilai religius. Kemudian integrasi keimanan. Nah, pendidikan yang mengajarkan harmoni antara ilmu pengetahuan dan nilai spiritual. Kemudian yang poin ketiga itu ada kesadaran spiritual. Ini menanamkan nilai-nilai keagamaan untuk membentuk karakter peserta didik. Kemudian pada sila kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Aspek nilainya antara lain itu pada aspek keadilan digital, ini mendorong kesetaraan dalam akses teknologi dan pendidikan. Kemudian pendidikan kemanusiaan, penggunaan teknologi untuk kemanusiaan. Pada aspek pendidikan kemanusiaan ini mengutamakan pengembangan empati dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kemudian penggunaan teknologi untuk kemanusiaan ini mengintegrasikan antara teknologi untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Kemudian yang ketiga itu sila persatuan Indonesia. Nah, aspek apa saja yang nilai apa saja yang terkandung? Yang pertama itu toleransi digital. Ini mengajarkan toleransi dan persatuan di tengah keberagaman di dunia maya. Kemudian budaya lokal. Ini mengintegrasikan kearifan lokal dalam pendidikan sebagai wujud persatuan nasional. Kemudian yang ketiga itu sebagai literasi media, mengajarkan peserta didik untuk menggali dan melawan hoaks serta ujaran kebencian. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, aspek apa saja yang terkandung? Yang pertama itu nilai demokrasi digital. Ini mengajarkan partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam ekosistem digital. Kemudian pengambilan keputusan kolektif. Nah, pendidikan yang menanamkan nilai musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang ketiga, kebijaksanaan. Ini menggunakan kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama. Nah, sila yang terakhir itu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, aspek nilai yang terkandung yang pertama itu kesetaraan akses, ini mendorong pendidikan inklusif dan akses teknologi bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian sebagai penyeimbang ekonomi digital, ini mengajarkan pentingnya distribusi manfaat teknologi secara adil. Dan yang terakhir itu keadilan dalam pendidikan, ini memberikan kesempatan kepada semua masyarakat itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, di sini ada peta konsep yang sudah dijelaskan tadi. Peta konsep ini berfokus pada keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dalam pembelajaran. Kemudian menekankan keadilan, toleransi, dan demokrasi dalam konteks digital. Oke, happy people, semoga apa yang
kita bahas tadi itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.